Assalamualaikum. Salam selalu sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi informasi mengenai arti dasar hukum THR dan apakah semua pekerja bisa mendapatkannya. Aturan mengenai pemberian tunjangan hari raya atau THR. Pemberian tunjangan hari raya menjadi salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan, di mana pemerintah mewajibkan pengusaha untuk memberikan THR kepada pekerjanya. Ketentuan mengenai THR juga diatur dalam peraturan pemerintah, bagaimana aturan pemberian THR dan berapa besaran THR yang dapat diterima oleh pekerja. Apa yang dimaksud dengan THR? Tunjangan hari raya keagamaan, atau biasa disebut THR, adalah hak pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja menjelang hari raya keagamaan yang berupa uang. Hari raya keagamaan di sini adalah hari raya Idul Fitri bagi pekerja yang beragama Islam, hari raya Natal bagi pekerja yang beragama Kristen Katolik dan Protestan, hari raya Nyepi bagi pekerja beragama Hindu, hari raya Waisak bagi pekerja yang beragama Buddha, dan hari raya Tahun Baru Imlek bagi pekerja yang beragama Konghucu. Adakah undang-undang atau peraturan yang mengatur mengenai THR? Ada, yaitu Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi buruh atau pekerja di perusahaan di mana peraturan ini menggantikan Permenaker Nomor Perdap 04 MN Tahun 1994. Berlaku pula aturan baru peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan dan Surat Edaran Menakar Nomor M-6-AK 4-Romawi 4 tahun 2021 tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 2021 bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Siapa yang wajib membayar THR? Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 dan Pasal 9 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 membayar THR adalah kewajiban setiap orang yang mempekerjakan orang lain dengan imbalan upah, baik itu berbentuk perusahaan, perorangan yayasan, atau perkumpulan. Apakah semua pekerja berhak mendapat THR? Sebelum saya lanjutkan, semoga yang like, share, subscribe, dan tekan loncengnya channel ini dimudahkan rizkinya, sehat selalu, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Kita lanjutkan. Pasal 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 menegaskan, THR keagamaan wajib diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan atau lebih secara terus-menerus. Peraturan ini tidak membedakan status hubungan kerja pekerja, apakah telah menjadi pekerja tetap, pekerja kontrak, atau pekerja paruh waktu. Berapa besar THR yang harus diberikan kepada pekerja? Besarnya THR sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi buruh atau pekerja di perusahaan. Ditetapkan sebagai berikut. 1. Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih diberikan sebesar 1 bulan upah, dan 2. Pekerja yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 dikali 1 bulan upah. Namun demikian Pasal 4 Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 menegaskan pula, apabila perusahaan memiliki perjanjian kerja, peraturan perusahaan,
atau perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang memuat ketentuan jumlah THR lebih besar dari ketentuan 1 bulan upah, maka yang berlaku adalah THR yang jumlahnya lebih besar tersebut. Bagaimana cara menghitung upah? 1 bulan bagi pekerja yang menerima upah harian, bagi pekerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, atau menerima upah harian. Upah 1 bulan dihitung sebagai berikut. Satu pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum Hari Raya Keagamaan, dan dua pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja. Apakah perusahaan boleh membayar THR lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri yang berlaku? Boleh. Pasal 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 menegaskan apabila perusahaan memiliki perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang memuat ketentuan jumlah THR lebih besar dari ketentuan 1 bulan upah, maka yang berlaku adalah THR yang jumlahnya lebih besar tersebut. Jadi, terkadang ada perusahaan yang memberikan THR sebesar 2 atau 3 bulan gaji. Dilihat dari masa kerja pekerja yang bersangkutan. Sebaliknya, apabila ada ketentuan yang mengatur jumlah THR lebih kecil dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016, maka yang berlaku adalah ketentuan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tersebut. Apakah pekerja non-muslim juga berhak atas THR Lebaran? THR merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh pengusaha kepada pekerja menjelang Hari Raya Keagamaan, yang dimaksud dengan Hari Raya Keagamaan berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 adalah Hari Raya Idul Fitri bagi pekerja yang beragama Islam, Hari Raya Natal bagi pekerja yang beragama Kristen Katolik dan Protestan, Hari Raya Nyepi bagi pekerja yang beragama Hindu, Hari Raya Waisak bagi pekerja yang beragama Buddha, dan Hari Raya Tahun Baru Imlek bagi pekerja yang beragama Konghucu. Jadi, THR tidak hanya diberikan kepada pekerja yang beragama Islam saja, melainkan diberikan kepada semua pekerja. Berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016, pembayaran THR itu diberikan 1 kali dalam setahun dan disesuaikan dengan hari raya keagamaan masing-masing pekerja. Akan tetapi, ada kalanya seorang pekerja mendapatkan THR tidak di hari raya keagamaan yang dirayakan agamanya, melainkan di hari raya keagamaan agama lain, seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Ayat 3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016. Pemberian THR disesuaikan dengan hari raya keagamaan masing-masing pekerja, kecuali kesepakatan pengusaha dan pekerja menentukan lain. Kesepakatan ini harus dituangkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Jadi, jika ada kesepakatan Anda dan pengusaha bahwa THR Anda dibayarkan bersamaan dengan hari raya keagamaan lain, maka Anda mendapat THR di hari raya keagamaan yang disepakati itu. Apakah perusahaan dapat memotong THR karena pekerja memiliki utang pada perusahaan? Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, THR sebagai pendapatan pekerja bisa saja dipotong oleh pengusaha karena pekerja memiliki utang di perusahaan, dengan catatan pemotongannya itu tidak boleh melebihi 50% dari setiap pembayaran upah yang seharusnya diterima. Pemotongan THR tidak boleh lebih dari 50%. Bertujuan agar pekerja yang bersangkutan tetap dapat merayakan hari raya keagamaannya. Dan perlu ditekankan bahwa cicilan utang pekerja ke perusahaan tersebut harus ada bukti tertulisnya
Perusahaan saya membayar THR berupa barang. Apakah itu dibolehkan? Tidak, menurut Pasal 6 Permenaker Nomor 6 Tahun 2016. THR diberikan dalam bentuk uang. Dengan ketentuan menggunakan mata uang rupiah. Negara Republik Indonesia. Kapan perusahaan wajib membayar THR? Menurut Pasal 5 Ayat 4. Permenaker Nomor 6 Tahun 2016. THR harus diberikan paling lambat 7 hari. Sebelum atau H-7 hari keagamaan pekerja. Agar memberi keleluasan bagi pekerja menikmatinya bersama keluarga, ketentuan ini ditegaskan pula dalam Pasal 9 Ayat 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Dan Surat Edaran Menakar No. bagi 6 bagi HK.04 bagi IV bagi 2021. Tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 2021. Bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Apakah pembayaran THR dapat dibayarkan secara dicicil? Tidak, pembayaran THR tidak dapat dicicil. Penyimpangan pembayaran THR dengan cara mencicil baru dikenal di masa pandemi COVID-19. Di saat banyak dunia usaha yang mengalami kerugian. Bagaimana apabila Anda di-PHK atau PHK sebelum hari raya? Apakah tetap bisa mendapat THR? Meski hak atas THR tidak membedakan status pekerja, baik pekerja tetap, pekerja kontrak, atau pekerja paruh waktu, namun dalam hal terjadinya PHK sebelum hari raya, berlaku ketentuan Pasal 7 Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 yang menyebut hak atas THR hanya dimiliki oleh pekerja dengan status tetap. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWCT yang mengalami PHK terhitung sejak 30 hari sebelum hari raya keagamaan. Bagaimana ketentuan pembagian THR bagi pekerja yang mengundurkan diri atau resign sebelum pembagian THR? THR bagi pekerja yang mengundurkan diri. Berlaku pula ketentuan Pasal 7 Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 yang menyebut hak atas THR hanya dimiliki oleh pekerja dengan status tetap. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang mengundurkan diri terhitung sejak 30 hari sebelum hari raya keagamaan. Apakah pengusaha mendapatkan denda atau sanksi apabila terlambat membayar THR yang menurut Pasal 10 Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 dan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Pengusaha yang terlambat membayar THR kepada pekerja akan dikenai denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar. Sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar, pengenaan denda ini bukan berarti menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR kepada pekerja. Bagaimana jika pengusaha tidak mau membayar THR? Pengusaha yang melanggar ketentuan pembayaran THR dikenai denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar. Sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar, pengenaan denda tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR keagamaan kepada pekerja. Pengusaha yang tidak membayar THR keagamaan kepada pekerja dalam waktu yang ditentukan juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha. Pengenaan sanksi administratif ini juga tidak menghilangkan kewajiban pengusaha atas denda keterlambatan membayar THR. Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Apa yang bisa Anda lakukan apabila perusahaan melanggar ketentuan hak THR Anda? Anda dapat mengadukan tindakan pelanggaran THR ke posko pengaduan yang disediakan, antara lain pengaduan langsung di ruang pelayanan terpadu satu atap Kementerian Ketenagakerjaan di Jalan Gatot Subroto Kaf 51. Gedung B lantai 1, Jakarta Selatan. Posko ini juga bisa diakses secara daring atau online melalui bantuan.kmnaker.go.id dan call center 1500630
daftar posko pengaduan THR di daerah lain dapat dilihat dari Instagram resmi Kemnaker @kemnaker. Cukup sekian informasi yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.